Cek 165 561. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa dari podcast Masalah dan Doa. Seperti biasa di podcast Masalah dan Doa kita di sini akan berbagi, bercerita tentang semua masalah kehidupan, apapun itu yang ada di kehidupan keluarga, sosial, rezeki, karir, dan tentunya di sini podcast Masalah dan Doa hadir dengan doa sebagai solusinya. Seperti biasa, ini bukan seperti biasa, ini ada yang beda. Kali ini menyambung obrolan dengan Kiai di episode 11 mengenai kodam ataupun dunia astral, dunia gaib. Kita panggil ahlinya. Beliau ini adalah sahabat Kiai dan beliau ini memang memiliki kelebihan yang alhamdulillah banyak sekali memberikan manfaat juga ke para majelis, orang sekitar, masyarakat sekitar ya, khususnya di Radio Dalam ini. Beliau ini tokoh turunan dari Priuk, dan beliau ini kebetulan Mbah Priuk. Kebetulan beliau ini adalah sahabatnya Kiai Irfan Zidni dan paling paham tentang dunia astral, dan beliau memang punya keistimewaan lah bisa merasakan itu tentang dunia gaib ataupun khodam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya nama beliau ini adalah Ahmad Basari. Ya. Tapi saya juga nggak tahu kenapa di kalangan teman-teman Kiai di zaman pesantren pada saat mondok pesantren di Jawa Timur dipanggilnya itu Bang Boncu. Iya, ceritanya. Cuman saya biasa manggil beliau ini Om Boncu. Iya. Padahal yang kita ketahui kalau Boncu ini kan boneka lucu ya, tapi ini nggak ada lucu-lucunya, yang ada serem banget. Itu di kalangan gaib, Bos. Gaib. Oke. Apa kabar Om Boncu? Alhamdulillah baik. Sehat Om Boncu? Alhamdulillah sehat. Nah, gini Om Boncu, kemarin kan di episode 11 itu kita ngobrol sama Kiai terkait dunia khodam dan juga dunia gaib. Iya. Nah, memang di podcast kita kan tentang masalah dan doa ya. Nanti kalau masalah dan doa udah pasti akan ada dengan Kiai. Tapi di sini Om sebagai praktisinya lah, yang memang sering kali mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan ternyata seperti yang Kiai informasikan, yang dirujukan oleh Kiai adalah Om Boncu cukup lama mempelajari hal itu, dan mungkin kalau tidak turunan nggak akan bisa. Nah, Om Boncu, udah berapa lama Om Boncu merasakan kok tiba-tiba Om Boncu memiliki keistimewaan? Buat saya itu keistimewaan ya, buat teman-teman yang lain juga keistimewaan, kok bisa mengerti, ada radarnya mengenai para penghuni-penghuni gaib itu Om Boncu. Itu sejak kapan Om Boncu ya? Ya, jadi ceritanya begini. Sebenarnya cukup lama ya. Pada waktu itu saya belajar ilmu pernapasan. Awalnya? Ya, awalnya saya belajar ilmu pernapasan itu ini sangat singkat sekali. Nah, sangat singkat, cukup cuman hanya 5 hari. Belajar ilmu pernapasan tuh, belajar tenaga dalam. Iya, termasuk tenaga dalam. Itu biasanya kalau orang belajar ilmu pernapasan itu seperti belajar silat, itu kan ada ilmu pernapasan ya. Itu biasanya bertahap. Bertahap itu ban putih dulu, ya terus ban merah, ban biru, terus sampai ban hitam, itu sampai tahunan gitu loh. Lah kita ini belajar cuman hanya 5 hari gitu, dikasih sama guru kita pada waktu itu. Dan mungkin karena Om Boncu punya keistimewaan gitu kan, karena kan kalau yang Kiai sampaikan juga kan sebetulnya di satu obrolan kita itu selalu bilang kalau Kiai itu kalau nggak ada turunan atau memang nggak bisa ya nggak akan pernah bisa gitu kan, tapi itu merupakan keistimewaan bisa kesana gitu kan, ke dunia gaib itu gitu kan. Nah, itu biasanya yang pertama kali Om Boncu rasain kalau Om Boncu ini wah akhirnya kok jadi tahu tentang dunia gaib ya, kok jadi mudah melihat radar tentang gaib itu. Yang pertama kali Om Boncu rasain tuh apa ya? Yang pertama kali Om Boncu lihat tuh ada nggak sih, bener visualnya ada nggak sih kuntilanak, atau mungkin pertama kali yang Om lihat itu apa gitu Om? Nah, jadi tadi pernah saya bilang tadi itu barusan dari awal saya pernah belajar ilmu pernapasan itu ya. Nah, dari situ saya merasakan sepertinya ini kan belajar ilmu pernapasan itu kan ada energi. Ya, ada semacam energi yang harus kita inginkan. Itu saya merasakan sepertinya ada yang mengikuti saya gitu. Dan itu sangat terasa sekali. Nah, pada waktu itu saya belum bisa melihat apa-apa ya, belum bisa merasakan istilahnya melihat ke alam gaib itu. Cuman saya merasakan kok sepertinya
ini ada yang mengikuti saya seperti itu. Ada dua lah pada waktu itu, kiri kanan. Oke. Itu bentuknya apa? Nah, bentuknya ini pada waktu itu saya tidak bisa melihat, cuman hanya merasakan. Oke. Nah Om, mungkin Iya. yang paling simpel aja ya tentang yang alam gaib nih. Ini sekarang di ruangan ini ada nggak Om? Ya sebenarnya kalau di ruangan ini insya Allah nggak ada ya, Nggak ada karena ruangan ini sangat bagus sekali, terus juga ya energinya sangat positif ya. Energi positif ya? Ya insya Allah bagus gitu. Nah, ada nggak Om tipe-tipe tempat yang nih kalau mau tempat atau rumah nggak mau disinggahi barang-barang aneh itu, yang goib-goib aneh itu harus apa? Harus bersih atau apa gitu Om? Apakah hanya semua tempat apapun pasti akan ada tuh tentang gaib-gaib yang datang di situ gitu? Iya. Ada nggak Om harus rumah bersih atau jangan jorok, atau mungkin kayak ini kalau gelap kamar mandi, kalau yang mitos-mitos kan gitu ya, mitos-mitos Iya. kan selalu ada yang kalau kamar mandi jangan digelapin, itu tempatnya demit banget tuh di tempat-tempat kayak gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau masalah gaib itu ya termasuk istilahnya, kalau makhluk gaib itu di mana-mana dia ada. Nggak mesti harus di tempat yang bersih atau di tempat yang kotor gitu. Tapi kalau memang istilahnya tempat yang bersih, mungkin ya istilahnya energi positif lah yang ada di situ gitu. Kalau seandainya tempat-tempat yang kotor, mungkin ya ada juga yang makhluk-makhluk yang negatif lah seperti itu. Nah, kalau yang kemarin kita berulang kan ternyata ada khodam itu, ada khodam yang baik dan memang ada khodam yang jahat nih. Iya. Ya kan. Nah, khodam yang jahat tuh khodam yang transaksional nih. Iya. Ada nggak Om pengalaman Om, contoh nih Om, yang khodam yang waktu itu inget gak di toko saya, Iya. yang Om ngusir ada tuyul itu kan. Nah itu berarti itu termasuk kategori khodam atas perintahnya Om ya. Ada perintah dari majikan gitu. Nah itu emang ada Om transaksi kayak gitu, ada biasanya apa tuh? Ya itu memang ada seperti itu ya. Seperti kayak tempat yang terkenal itu di Gunung Kawi ya kalau nggak salah ya. Oh di Jawa? Ya itu di Pesugihan? Ya itu tempat-tempat ya seperti itulah gitu. Itu untuk memiliki satu khodam itu kan dicari ya. Itu Iya. kan kalau itu kan dicari. Itu biasanya syaratnya apa Om untuk bisa punya tuyul kayak gitu-gitu tuh? Kalau khodam itu nggak mesti tuyul? Ya nggak. Maksud saya gini, kalau khodam itu nggak mesti harus kita cari. Nah kadang kalau seandainya yang mencari itu ada perjanjian biasanya. Seperti kayak orang misalnya pengen kaya itu kan ada pesugihan. Nah itu dia ada perjanjian. Misalnya dia harus miara tuyul. Nah dan nanti dia ada syaratnya itu. Kalau tuyul contohnya apa itu, ya, misalnya kayak nenen misalnya gitu. Hah? Nenek itu maksudnya Misalnya nyusuin? nenek yang menyusui gitu. Yang nyusuin siapa nih Om Muncu? Majikannya Berarti perempuan dong? Istri? perempuan. Oh, jadi kalau misalkan sepasang suami istri ya istrinya harus netein gitu. Iya, itu seperti Itu bener ada tuh. ada. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Di sekitaran kita ini ada yang punya tuyul Om. Insya Allah ada. Insya Allah. Insya Allah ada. Dan itu bener-bener dia harus netein gitu. Ya seperti itulah kira-kira. Karena ini kalau ngomongin masalah nenen kayaknya gimana ya? Nggak, tapi itu beneran harus Ya. netein ya kalau Ya, tuyul bener. itu. Nah, kalau yang kemarin ingat ya Om, yang waktu kita ngusir tuyul itu kan kita kebetulan kita pernah waktu pada saat saya buka toko ya. Iya. Saya ambil akhirnya Om Muncu mau mencoba manggil siapa yang di sini supaya nggak mengganggu Iya. ke toko saya ini kan. Nah itu kan Om panggil melalui dimasukin ke moderatornya lah ini kan. Yang waktu itu yang jadi kan si Om Agus ya, Agus Iya. Silva Om Tole ya. Iya. Nah itu bener-bener dia ekspresi si tuyul tuh bisa kita panggil, kalau emang dia takut sama kita panggil, kita ancam itu bisa ya untuk nggak mengganggu gitu ya. Insya Allah bisa. Yang penting kita punya keahlian dan punya kekuatan untuk menundukkan makhluk itu. Berarti emang orang harus orang dengan sesuatu yang spesial ya, Iya. Om, ya, yang jangan tahu lah bagaimana caranya. Iya. Sebutin satu deh Om, satu atau dua deh. Yang paling ditakutin sama tuyul. Misalkan kalau ada beberapa rumah kan, oh nih ditaruhin di tempat kasirnya, ditaruhin buku Yasin. Ditaruh itu bener nggak sih? Ada nggak sih Om yang bisa ditaruh di situ? Mungkin selebihnya kita kan akan tanya sama Kiai juga nih. Cuman Iya. kalau dari Om Buncun yang secara yang astralnya kuat itu, ada nggak sih cara untuk
nakutin supaya tuyul nggak ngambil uang. Supaya tuyul nggak ngambil uang nih. Oke. Contoh yang paling simpel nih keuangan nih kita Iya. apalagi lagi masa sulit kan. Iya. Supaya tuyul nggak ngambil uang deh. Apa itu? Ini gampangan aja ya. Nah, ini menurut pengalaman saya, ini tuyul kalau susahnya ngambil uang itu duit dikaretin. Dikasih karet. Contoh di bank itu dia dijepit. Uang itu dijepit sama mesin. Makanya tuyul itu susah ngambil uang di Kan gaib kan tinggal ngambil doang. ya kan, makanya dia ada alat dijepit, duit itu dijepit di bank. Iya. Oh, di ATM itu ya. Metodenya itu intinya dijepit aja. Ya, dijepit. Nah, makanya kalau kita di rumah yang gampang, yang simpel aja, Iya. itu duit yang kita punya ini diikat aja pakai karet. Dikaretin Ah, aja. ah. Oh, ini metode ya, Ini metode metode ya. ya, ini pengalaman metode. ya. Jadi Iya. mungkin secara teknis itu tuyul itu nggak bisa kalau uangnya berserakan Iya. itu akan gampang diambil. Iya, makanya- Tapi kalau dijepit itu enggak. Makanya di ATM pun modelnya jepit kan Iya. dia baru keluarnya kan. Iya. Makanya tuyul mendingan kalau misalnya dijepit gampang atau diikat pakai karet gampang, mendingan diambil di ATM. Ngapain iya. diambil rumah kita? Tapi nggak? bener itu ya. Nanti kita coba validasi. Berarti kan emang bener di ATM sistemnya jepit, dia Iya. tumpuk. Iya. Dia baru keangkat mesin itu baru keluar kan, Iya. gitu angkat kan. Obat itu ya, hal paling mudah adalah dikaretin ya. Iya. Untuk yang untuk yang supaya uang itu aman nggak kena nama tuyul. Siap. Oke, itu tadi terima kasih waktunya Om. Itu juga ada merupakan pelajaran buat Iya. teman-teman, bukan pelajaran sih sebetulnya, ya sedikit masukan, believe it or not, percaya atau enggak, Tukar pengalaman lah. tukar pengalaman lah. Tapi saya pernah menyaksikan di depan mata kepala saya sendiri bagaimana Om Muncu memanggil si tuyul itu dan dimoderasi melalui orang pihak ketiga gitu kan ya, moderatornya lah yang dia ditempelkan ke dia dan kita ngobrol dialog dengan dianya gitu kan ya. Mungkin sambil kita panggil siapalah moderatornya itu. Oke, jadi buat teman-teman untuk antisipasi pertama, selain memang akan ada masalah, selain memang akan ada doanya yang nanti akan saya tanyakan ke Kiai, ada hal metode yang sangat untuk mempersulit tuyul, yaitu uang itu dikaretin. Iya, kalau di rumah ya. Kalau di dikaretin rumah, aja. kalau di rumah, di toko, di warung, Tapi lebih aman lagi disimpan sama saya. dikaretin. Lebih aman lagi kalau bekerja sama dengan tim Falak Ruhani Iya, untuk diberikan insya Allah. doa-doa khusus Iya. supaya jangan kan cuma karet, metodenya udah lebih canggih. Betul. Oke, itu tadi ya buat teman-teman. Kalau selama di rumah duitnya dikaretin, kalau di bank udah pasti dijamin aman. Karena logikanya, kenapa tuyul kalau nggak ngambil ke bank aja kalau memang udah, ternyata memang metodenya adalah dijepit. Siap. Jadi intinya itu kan, Iya. intinya adalah metodenya dijepit. Makanya yang paling mudah di rumah dilakukan adalah dikaretin uang itu. Oke, buat teman-teman yang mau detail ceritanya, kalau ini tentang detail ceritanya, bisa juga langsung akses di www.falakruhani.com atau mungkin mau chat dan WA perihal doa ataupun bercerita tentang masalahnya, bisa langsung WA direct ke 0811 889 308, sekali lagi 0811 889 308. Dan mungkin kalau memang ada yang ekstra berat, insya Allah di episode ke-13 nanti saya akan ngobrol dengan Kiai apa ini solusinya untuk yang doanya. Tapi kalau memang mungkin teman-teman ada permasalahan yang memang darurat dan terkait dengan dunia astral atau dunia gaib, seperti yang Kiai bilang dunia gaib itu ada, Iya. insya Allah bisa langsung berkoordinasi juga ke www.falakruhani.com atau langsung bisa WA chat urgent ke 0811 889 308. Insya Allah tim Falak Ruhani akan membantu untuk membersihkan ataupun membantu memberikan solusi yang memang terkait dunia gaib. Gitu Om ya? Ya, siap. Om Mojo terima kasih waktunya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat selalu. Semoga selalu diberkahi segalanya selamanya. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.